Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai job sheet pertama untuk mengukur komponen sistem kontrol elektronik pada kendaraan, ya, untuk kelas 12 TOT. Di sini ada nama praktikan. Di sini kalian tulis dengan nama lengkap, ya. Kemudian kelas, kalian tulis kelasnya. Tujuannya siswa mampu mengidentifikasi komponen sistem kontrol pada kendaraan. Jadi nanti kalian bisa mengetahui lebih detail mengenai sensor, ECU, dan aktuator. Kedua, siswa mampu mengukur besaran listrik. Ya, itu ada banyak ya, besaran listrik itu ada hambatan, kemudian ada tegangan, kemudian ada periode ya, pada komponen sistem kontrol elektronik. 3. Siswa mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem kontrol elektronik pada kendaraan. 4. Ini siswa mampu memperbaiki sendiri kerusakan. Alat dan bahannya apa saja? Alat dan bahannya 1. Engine K3VE Daihatsu Toyota. Jadi nanti pada saat praktek itu mesinnya ada satu ya, nanti bergantian ya prakteknya. Kedua, ada multimeter digital atau analog. 3. Osiloskop digital ya, dengan menggunakan bantuan layar laptop ya, untuk menampilkan sinyal. Yang keempat, buku sistem kontrol K3VE. Jadi buku ini sudah saya share di Google Classroom ya, dalam bentuk PDF. Silakan kalian nanti kalau kesulitan tinggal dibuka saja file PDF-nya itu. Selain daripada itu, file PDF-nya kalian kalau bisa ya dicetak ya. Tugas ya, yang pertama di sini perhatikan gambar terminal engine control modul ya. Jadi ECM ini letaknya di bawah dashboard laci mobil ya, di sebelah kiri penumpang. Kalau kita lihat secara lebih detail ya, kita lepaskan soketnya, maka akan terlihat di sebelah kiri ini namanya soket E8, tengah E9 ya, dan yang sebelah kanan itu E10. Masing-masing diwakili oleh angka 1 sampai dengan angka kalau E8 sampai E81 sampai 34. Kalau yang soket E9 itu sampai dengan 35, yang E10 sampai dengan juga 35. Nah, cara mengisi job sheet ini bagaimana? Yang pertama, misal untuk pengukuran tahanan sensor pada sistem kontrol mesin ya. Di sini sensor posisi crankshaft ya. Di sini nanti kalian hasil untuk pengukurannya kalian letakkan di sini ya. Ini dalam satuan hambatan ya. Satuannya ohm ya. Penjelasannya itu kalian lihat pada file PDF-nya. Ya. Penjelasan kalian cari, kemudian kalian tulis menggunakan tangan di sini ya, diisikan di sini secara manual ya, ditulis. Kalau misalnya ada satu halaman ya kalian tinggal menulisnya secara singkat ya, rangkuman. Kemudian yang kedua ya, ini posisinya tuh, kalian perhatikan ya, crankshaft itu ada di mana. Ini posisi pada konektor ECM-nya. Jadi bisa dilakukan pengukuran langsung pada sensornya atau bisa kalian lakukan pengukuran bersumber pada konektor ECM yang bersangkutan. Kemudian throttle position sensor. Ini adalah sensor posisi throttle atau bukaan gas. Untuk tahanan standarnya ini bisa kalian lihat sendiri. Posisi mengukurnya seperti ini ya. Jadi pada saat kita mau mengukur menggunakan ohmmeter, selalu lakukan langkah kalibrasi ya. Kalibrasi itu dengan menghubungkan probe merah dengan probe hitam sampai dengan jarum menunjukkan angka 0. Kalau tidak menunjukkan angka 0, itu kalian
berkomunikasi dengan toolman ya untuk mengganti atau menukarnya dengan yang lebih baik ya, atau masih bagus kondisinya. Yang C di sini intake air temperatur sensor atau sensor suhu air ya, air radiator ya tentunya ya. Di sini diukur pada suhunya 25 derajat Celcius. Nah, ketentuannya bagaimana? Di sini kan ada nih, kalau suhunya 20 derajat Celcius ya, maka tahanan standarnya adalah 2,21 sampai dengan 2,69 kilo ohm. Dan pada kondisi kerja yaitu 80 derajat Celcius, maka tahanannya 0,29 sampai dengan 0,354. Kesimpulannya apa? Semakin tinggi suhu air radiator, maka tahanan pada intake air temperatur sensor itu akan semakin rendah atau semakin kecil. Untuk penjelasan di sini kalian juga harus isi secara manual ya, dengan cara melihatnya di file PDF yang tadi sudah saya share. Berlanjut ke idle speed control juga sama ya. Tinggal kalian perhatikan konektornya ya, kemudian diukur sensor posisi camshaft ya, saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi. Camshaft itu hampir sama dengan crankshaft. Kemudian sensor knob ya. Penjelasannya apa? Ini kalian lihat di buku ya, mengenai sensor tersebut. Nah, untuk knob ini karena mungkin pengukurannya terletak di tengah-tengah dan terhalang oleh exhaust manifold, itu kalian bisa mengukurnya di pin ECU, yaitu antara konektor E831 dengan E830. Ya, ini jejeran ini konektornya, namanya KNK dengan E2. Kemudian ada sensor heated oksigen, ini penjelasannya kalian isi dulu. Kemudian diukur, ya nanti hasilnya kalian letakkan di sini. Satuannya ohm ya, jangan lupa kalian berikan satuannya. Oh ya maaf, ini tadi berarti yang air intake air itu sensor udara ya. Nah, kalau ini baru cairan pendingin. Oh ya maaf, tadi kelupaan ya. Silakan dikoreksi kembali. Ini juga penjelasannya kalian isi ya. Di sini suhu standar 20 derajat Celcius itu tahanannya 2,29 sampai dengan 2,60. Lalu pada suhu 80 derajat atau suhu kerja, tahanannya mengecil menjadi 0,3 0 sampai dengan 0,32. Lanjut ke pengukuran tahanan aktuator. Aktuator ini dikenal dengan nama lain yaitu injektor. Ya, terdapat ada 4 buah injektor bahan bakar. Ini bisa kalian ukur langsung di injektornya atau di kaki ECM-nya ya. Yang diukur salah satu saja tidak apa-apa. Kemudian ada pengukuran tegangan ECM ya, tegangan ECU-nya itu berapa. Kalau ini langsung diukur pada kaki terminal ECM-nya, yaitu pada E10.7 dengan E829 ya. Tegangan standarnya itu antara 11 sampai dengan 14 volt. Silakan kalian lakukan pengukuran menggunakan digital multimeter. Yang keempat, nah, di sini pengukuran sinyal sensor dan aktuator. Di sini kita menggunakan bantuan alat namanya osiloskop. Ya. Penjelasan mengenai osiloskop akan saya berikan nanti pada saat praktek saja ya. Nah, ini seperti ini sinyal oil control valve, sinyal heated oksigen, kemudian sinyal injektor, kesimpulan dan refleksi. Di sini kalian isi kesimpulan daripada praktek yang sudah dilakukan pada bagian atas. Sekian tutorial pengisian job sheet praktek untuk jurusan
jurusan Teknik Ototronik, materi pelajaran PSKK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.